Sebelum rekan kultivator mendengarkan kisah perjalanan si abang ganteng Wang Lin, pastikan tekan tombol like terlebih dahulu. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita simak bersama alur ceritanya. Nyamuk ini menembus kelompok sejenisnya seperti sinar cahaya ungu dan mengeluarkan suara gemuruh. Itu langsung menuju Wang Lin. Ketika tiba di sebelah Wang Lin, mulut besarnya dengan lembut mengusap Wang Lin dan matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Sekelompok nyamuk buas yang bergegas menuju Wang Lin semuanya berhenti. Meski mata mereka masih ganas, ada kilatan keraguan di mata mereka. Adegan itu menyebabkan Grid menjadi benar-benar tercengang. Ini bahkan menyebabkan mata Qianlong bersinar terang. Wajah Grid suram saat tangannya membentuk segel dan dia berteriak, 7 jarum ajaib, cetak! Teriakan tajam datang dari dalam kawanan dan sekawanan besar nyamuk segera membuka jalan. Dari tengah kawanan, seekor nyamuk raksasa dengan 7 jarum perak tertancap di kepalanya perlahan terbang keluar. Ada pergulatan di mata merahnya. Binatang nyamuk itu menatap Grid dan meraung. Grid meraung dan jarum perak di kepalanya tenggelam 3 inci lagi. Tubuh nyamuk itu gemetar dan perjuangan di matanya menjadi semakin kuat. Namun, matanya segera menunjukkan jejak ketetapan hati saat itu mengeluarkan teriakan keras yang dipenuhi dengan kematian. Tatapannya bergerak seperti kilat dan mendarat di binatang nyamuk Wang Lin. Nyamuk Wang Lin terkejut saat mengepakkan sayapnya dan terbang menjauh dari Wang Lin. Ia langsung menghampiri temannya dan segera sampai di punggung nyamuk raksasa itu. Mulut besarnya tiba-tiba menusuk tubuh nyamuk raksasa itu. Saat mulai menghisap, perjuangan di mata nyamuk raksasa itu menghilang dan digantikan oleh secercah kelegaan. Penghisapan selesai dalam sekejap. Saat nyamuk raksasa itu layu, nyamuk Wang Lin berangsur-angsur tumbuh. Tubuhnya membesar dan warna ungu di atasnya menjadi lebih padat. Kemudian, aura yang hanya bisa dirasakan oleh jenis mereka sendiri menyebar. Ini terjadi sangat cepat. Binatang nyamuk Wang Lin tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Grid sebelum mengeluarkan raungan. Semua tatapan nyamuk segera tertuju pada keserakahan, dan kemudian mereka segera menyerbu ke arahnya. Kulit kepala keserakahan menjadi mati rasa. Tangannya membentuk segel, dan 7 jarum perak segera keluar dari mayat nyamuk yang layu dan terbang kembali padanya. Jarum perak membentuk layar cahaya perak di sampingnya. Dan kemudian dia segera menyerbu ke samping. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan mundur. Telunjuk kanannya tiba-tiba menunjuk ke arah Grid dan Finger of Death ditembakkan ke arahnya. Di kejauhan, semua nyamuk di sekitar Qianlong telah pergi, dan matanya menjadi dingin juga. Tanpa ragu-ragu, tangan kanannya membentuk segel dan pedang raksasa di belakangnya terbang keluar. Seekor naga hitam dengan mata cerdas muncul dan meraung. Dia menembakkan sinar energi pedang langsung ke Grid. Meskipun mereka berdua tidak pernah bekerja sama sebelumnya, sejauh ini dalam kultivasi membuktikan bahwa mereka berdua memiliki wawasan yang baik. Waktu mereka sangat bagus dan kedua serangan mereka menghalangi jalan Grid untuk mundur. Murid keserakahan menyusut. Dia tahu bahwa dia tidak boleh dikelilingi oleh nyamuk buas atau dia pasti akan mati. Dia mendengus dingin. Dia telah berkultivasi selama puluhan ribu tahun dan telah menghadapi pemandangan seperti ini berkali-kali. Dia mundur sementara tangan kanannya membentuk segel dan dia mencakar dinding. Dia berteriak, gaya pertama, Death Devourer. Cakar ini menyebabkan sejumlah besar gas hijau keluar dari dinding. Terlalu banyak gas hijau. Gas hijau berkumpul dan membentuk air terjun hijau. Air terjun hijau ditarik keluar dari dinding saat Grid menggerakkan tangan kanannya. Matanya bersinar hijau saat dia melemparkan air terjun hijau di belakangnya. Gas hijau tiba-tiba menyembur seperti sinar cahaya yang melintasi langit. Jari kematian Wang Lin berubah menjadi hijau setelah menyentuh gas hijau dan segera roboh setelahnya. Roh pedang naga Qianlong meraung saat menyentuh gas hijau. Saat terkena benturan, roh naga itu segera roboh dan pedang itu terbang kembali ke arah Qianlong. Kalian anak-anak muda berani memprovokasi orang tua Grid. Grid berteriak saat dia dengan cepat bergerak. Dia akan bergegas keluar dari pengepungan binatang nyamuk. Jika dia bisa lolos dari pengepungan, tidak ada yang bisa menghentikannya jika dia ingin melawan atau pergi. Qianlong berteriak, Wang Lin, kita seharusnya tidak menahan diri. Mari bekerja sama untuk membunuh pencuri tua ini. Jika tidak, kita berdua akan mati. Dia memuntahkan seteguk esensi darah asal dan itu jatuh ke pedangnya. Pedang itu mulai bergetar dan retakan muncul di sekujurnya. Potongan-potongan logam mulai mengelupas seolah-olah pedang itu melepaskan kulitnya. Potongan yang jatuh mengandung haus darah. Mereka sekali lagi membentuk naga hitam dan mengeluarkan kekuatan beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Mata Wang Lin berbinar dan dia menyentuh titik di antara alisnya dengan tangan kanannya. Sejumlah besar energi pembantaian keluar dan berkumpul di ujung jarinya. Energi pembantaian dengan cepat terkondensasi. 1 juta menjadi 100.000, 100.000 menjadi 1.000, 1.000 menjadi hanya 1.
Selain dari satu untai yang dia simpan di jiwa asalnya, semua untai lainnya telah dipadatkan di ujung jari. Wang Lin menjadi satu untai. Untaian padat energi pembantaian ditembakkan setelah disentil oleh Wang Lin. Roh pedang, patah Ling Tianhou, dan seni pembantaian surgawi semua share. Mata Grid bersinar terang, tapi ada sedikit ejekan di dalamnya. Dia mundur dan berkata, "Meskipun kedua mantra ini sangat kuat, penguasaanmu terhadapnya belum lengkap. Di depan mata orang tua ini, mereka terlalu lemah." Grid menampar tas pegangannya, dan sebuah gunung kecil segera terbang keluar. Setelah gunung itu terbang, ia segera tumbuh menjadi gunung setinggi beberapa ratus kaki dan melayang di udara. Gunung ini ditutupi dengan ukiran rune misterius. Saat gunung kecil itu bergerak, tanda-tanda itu berkedip dan gunung itu menjadi sangat aneh. Tangan kanan Grid berubah menjadi cakar sekali lagi. Dia meletakkan tangannya di atas gunung dan berteriak, "Pemakan, maut gaya kedua. Ekstrak jiwa gunung." Anah. Seluruh gunung bergetar dan aura kuno tiba-tiba muncul dari dalam gunung. Itu seperti aura seorang kultivator kuno yang telah berkultivasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah jiwa gunung. Saat Grid berteriak, aura ini ditarik keluar olehnya. Ilusi gunung muncul dan ditarik oleh keserakahan. Aura yang sangat kuat segera muncul. Setelah jiwa gunung diekstraksi, itu mulai bergetar dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Akhirnya, seluruh gunung runtuh menjadi puing-puing dan jatuh dari langit. Namun, jiwa gunung ilusi masih ada di tangan Grid. Budidaya orang tua ini tidak bisa dibandingkan dengan anak tua Ling Tian atau pencuri tua Alsir itu. Tapi, mantra keserakahan orang tua ini tidak memiliki kekurangan. Kalian junior hanya mempelajari mantra orang lain dan benar-benar mengira itu milikmu. Mata Grid dipenuhi dengan ejekan saat tangan kanannya menekan. Dengan ledakan yang keras, jiwa gunung turun. Naga hitam yang dibentuk oleh pedang patah Chenlong merintih saat tekanan luar biasa dari jiwa gunung menekan. Setelah serangkaian gemuruh, naga hitam itu terperangkap di bawah tekanan jiwa gunung. Ekspresi Chenlong menjadi pucat. Dia batuk seteguk darah dan matanya dipenuhi dengan syok. "Ini mantra apa ini?" Energi pembantaian Wang Lin terbang di udara dan jiwa gunung sepertinya tidak bisa menghentikannya. Energi pembantaian menembus jiwa gunung. Mata Wang Lin menjadi dingin dan dia berteriak, "Sebar!" Energi pembantaian yang menembus jiwa gunung tersebar. Itu berubah dari 1 menjadi 1 juta. 1 juta untai energi pembantaian bergerak di dalam jiwa gunung. Seolah-olah mereka ingin bergegas keluar dari jiwa gunung dan merobeknya menjadi beberapa bagian. Namun, energi spiritual surgawi yang kuat keluar dari jiwa gunung, dan dalam sekejap mata, untaian energi pembantaian runtuh satu persatu. Wang Lin menghirup udara dingin. Jika bukan karena fakta bahwa dia selalu menyimpan satu untai di jiwanya untuk memungkinkan dia memulihkan energi pembantaiannya tanpa henti, dia akan sangat tersakiti oleh kehilangan itu. Bahkan ada energi spiritual surgawi di dalam jiwa gunung. Energi spiritual celestial ini tidak terlihat seperti berasal dari keserakahan. Sepertinya itu milik gunung itu sendiri. Ekspresi Wang Lin tenggelam. Dengan bantuan jiwa gunung, Grid akhirnya bisa lolos dari pengepungan binatang nyamuk. Dia tertawa keras. "Junior kecil, apa kau tahu gunung apa ini? Ini adalah gunung dari alam surgawi. Orang tua ini menariknya puluhan ribu tahun yang lalu dan menyegelnya. Tepat pada saat ini, kabut ungu yang terus menyusut akan segera berakhir. Itu menyusut dari 1000 kaki menjadi 10 kaki, membentuk bola tebal kabut ungu. Masih belum ada suara yang keluar dari dalam bola kabut, tapi Wang Lin tahu bahwa ada satu orang yang hidup di dalam, seorang murid Sekte Pedang Dalu. Dengan keras, bola kabut setinggi 10 kaki menyusut lagi dan sekarang menjadi 7 kaki. Sebuah tanda secara bertahap mulai muncul di dalam kabut. Token ini terbuat dari kabut dan dengan cepat mengembun. Ada jejak keserakahan di mata Grid. Dia akan bergegas menuju token ketika kawanan nyamuk besar di belakangnya tiba-tiba mengeluarkan raungan yang keras. Binatang nyamuk menyerang satu persatu seperti orang gila, benar-benar mengabaikan nyawa mereka sendiri. Kecepatan mereka beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Gerakan tiba-tiba mereka menyebabkan ekspresi Grid segera berubah. Nyamuk Wang Lin di dalam kawanannya mengeluarkan suara gemuruh, dan tiba-tiba semua tubuh nyamuk mengeluarkan lampu merah. Mereka yang paling dekat dengan Grid tiba-tiba runtuh menjadi awan besar daging dan darah yang mengeluarkan cahaya merah. Mereka tiba tepat di sebelah keserakahan dan kemudian secara misterius terbentuk kembali menjadi binatang nyamuk lagi. Nyamuk-nyamuk itu tidak hanya menggunakan mantra ini, semua nyamuk buas menggunakannya. Mereka semua pingsan dan memulihkan diri pada saat berikutnya. Mereka semua melakukan ini dalam sekejap dan benar-benar menjebak keserakahan. Kabut ungu dengan cepat berkontraksi dan tanda di dalamnya menjadi lebih padat. Dalam sekejap, langkah terakhir selesai. Setelah semua kabut menghilang, tanda kuno yang mengeluarkan cahaya ungu melayang di udara. Ada cahaya keemasan bercampur dengan cahaya ungu. Abarji, balabji, jah. Tatapan Wang Lin dan Chenlong jatuh pada token saat ini. Chenlong segera menyerbu ke arah token itu. Tidak ada yang berani menggunakan teleportasi di dekat pintu keluar. Tekanan di sini terlalu besar, jadi jika ada yang mencoba teleportasi, mereka akan terjebak di dalam kehampaan.
Mata Wang Lin menjadi dingin dan dia terbang pada saat bersamaan. Tangannya membentuk segel dan energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya melonjak. Dia sedang mempersiapkan mantra berhenti. Kalian para junior berani. Tepat pada saat ini, raungan marah datang dari dalam kawanan nyamuk buas. Saat Chen Long bergegas maju, energi pedang Ling Tianhou berkumpul di tangannya. Energi pedang berputar di sekitar tangannya dan kemudian sebuah tekanan menyebar. Murid Wang Lin menyusut. Dia sudah memperhatikan bahwa ada sesuatu yang salah dengan sinar energi pedang Ling Tianhou milik Chen Long. Pada saat energi pedang muncul, Wang Lin segera merasakan jantungnya menegang. Ini adalah energi pedang kehidupan Ling Tianhou, sangat kuat. Suara Joey memasuki pikiran Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar dan dia berhenti bergerak. Dia tidak lagi mengejar token itu dan menahan mantra surgawi di tangannya saat dia dengan dingin menatap Chen Long. Chen Long sangat mencolok dan tiba-tiba muncul di sebelah token. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Dia tidak tahu apa itu, tapi agar itu menjadi sesuatu yang bahkan sangat dipedulikan Grid, itu pasti harta langka. Namun, saat dia mengulurkan tangan ke arah token itu, raungan marah Grid datang dari dalam kawanan nyamuk. Junior Chen Long, orang tua ini akan membunuhmu. Gaya ketiga, Death Devourer. Teafis. Suara keserakahan seperti kilat, tampaknya menjadi padat saat melewati kawanan nyamuk, melewati Wang Lin, dan menyerang langsung ke Chen Long. Mata Wang Lin menjadi dingin, dan dia segera mundur beberapa langkah. Raungan keluar dari kawanan nyamuk dan mulai terbentuk. Tiba-tiba, seseorang yang sangat jernih muncul di udara. Orang ini sama sekali tidak terlihat seperti keserakahan, tetapi tubuhnya mengeluarkan aura keserakahan. Jiwa asal kedua. Wang Lin menghirup udara saat dia menatap orang kecil itu. Keserakahan sangat marah sehingga amarahnya cukup untuk membakar hatinya. Dia tidak berdaya, jadi dia hanya bisa mengirimkan jiwa asal keduanya sementara tubuh utamanya terjebak oleh kawanan nyamuk. 7 jarum itu dengan cepat berputar di sekelilingnya. Mereka bisa menjaganya sebentar, tapi tidak terlalu lama. Tubuh nyamuk ini sangat keras, terutama mulutnya yang sekeras esensi besi. Jika hanya itu masalahnya, itu tidak terlalu buruk. Tetapi setiap kali nyamuk terbunuh, mereka akan segera runtuh menjadi awan merah. Awan merah akan mundur dan langsung mengembun kembali menjadi binatang nyamuk. Meskipun itu akan lebih lemah, itu akan sekali lagi menerkamnya dengan keras. Setelah orang kecil ini muncul, dia segera berubah menjadi seberkas cahaya. Tangannya membentuk segel dan petir hitam mulai muncul di sekitar tubuhnya. Kemudian, kilat hitam bergerak seperti meteor menuju Chen Long. Ekspresi Chen Long berubah. Jika dia tidak menarik tangan kanannya, dia akan terkena petir hitam. Namun, semuanya akan sia-sia jika dilakukan. Akan mengambil risiko. Chen Long mengatupkan giginya dan membuang energi pedang Ling Tianhou. Energi pedang terbang di udara dan mengguncang langit dan bumi. Bahkan tebing curang bergemuruh di bawah kekuatan energi pedang. Kerikil dan tanah tak berujung berjatuhan dari tebing. Baut petir yang dilepaskan oleh jiwa asal kedua Grid menyentuh energi pedang dan runtuh satu persatu. Kekuatan yang kuat tersebar ke segala arah. Segel kehidupan muncul di atas tubuh Wang Lin saat dia mundur, tetapi matanya cerah seperti obor. Setelah melepaskan energi pedang tuannya, Chen Long mengambil token itu tanpa ragu-ragu. Matanya dipenuhi dengan ekstasi. Dia segera terbang ke atas, ingin melarikan diri. Jiwa asal kedua Grid meraung dan ingin mengejarnya. Namun, energi pedang Ling Tianhou terlalu kuat, dan itu bahkan mengandung indera ilahi Chen Long, sehingga mudah dikendalikan. Energi pedang berulang kali memblokir jalur jiwa asal kedua dan terus-menerus mendorongnya kembali. Jiwa kedua keserakahan tidak berani menyentuh energi pedang. Dia tahu bahwa jiwa asal keduanya akan terluka parah olehnya, jadi dia hanya bisa menunggu sampai energi pedang menghilang. Terjebak oleh nyamuk buas, mata Grid menunjukkan sedikit tekad. Hatinya sakit, tapi dia langsung menyentuh tas pegangannya. Dia mengeluarkan sepotong kayu cendana seukuran jari. Saat itu muncul, itu melepaskan aroma. Kayu cendana ini terlihat sangat normal, seolah-olah itu adalah milik dunia fana. Tetapi mata Grid dipenuhi dengan kesedihan. Nak, kamu memaksa orang tua ini untuk menggunakan harta dunia surgawi, Heaven Confusion Incense. Orang tua ini pasti akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Grid mengatupkan giginya dan mengangkat tangan kirinya. Dia segera menyalakan dupa dan asap biru mulai naik darinya. Asap ini sangat aneh. Ketika menyebar, meski tipis, langsung membentuk awan. Hewan nyamuk semua tiba-tiba terjebak dalam kabut ini. Dan pada saat yang sama, Grid bergegas keluar dari kawanan nyamuk. Dia menginjak asap dan mengejar Chen Long. Keserakahan senior, rekan kultivator Wang Lin, saya akan mengambil token ini. Terima kasih banyak. Chen Long tertawa. Dia sudah melihat pintu keluar di kejauhan. Wang Lin mencibir saat dia menatap sosok Chen Long di kejauhan. Matanya memancarkan cahaya hantu saat dia berkata pada dirinya sendiri, "Berhenti." Kekuatan mantra surgawi berkualitas rendah yang bisa menyegel langit dan membekukan bumi keluar. Kekuatan misterius segera memenuhi jurang.
Jika ada pembudidaya yang kuat di sini, mereka akan melihat bahwa daerah itu dipenuhi dengan benang yang tak terlihat. Benang tak terlihat ini segera membungkus Chen Long. Chen Long hanya merasakan tubuhnya berhenti dan bahkan jiwa asalnya berhenti. Juga energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya berhenti bergerak seolah-olah itu membeku. Saat ini dia menjadi benar-benar tidak bergerak dan token jatuh dari tangannya. Keserakahan sangat gembira saat asap yang dia keluarkan mengelilingi Chen Long. Dia langsung menyerang token itu. Tepat pada saat ini, Wang Lin pindah. Pedang surgawi Zhou Yi berada di bawah kaki Wang Lin dan mereka bergegas keluar. Kecepatan pedang surgawi terlalu cepat. Begitu cepat, bahkan ekspresi Grid pun berubah. Wang Lin, kamu tidak memenuhi syarat untuk merampok harta dari orang tua ini. Keserakahan sangat dekat dengan tanda. Sepertinya, dia hanya perlu mengulurkan tangannya untuk meraih token itu. Mata Wang Lin berbinar, dan dia dengan lembut berkata, berhenti. Keserakahan berhenti sejenak. Meskipun dia segera kembali normal, dan semua benang yang melilitnya putus, dengan bantuan pedang surgawi, Wang Lin segera mendekat. Di depan mata Grid yang menonjol, Wang Lin mengambil token itu dan melewati Grid. Wang Lin, kamu berani mencuri barang orang tua ini. Mata Grid memerah saat dia meraung dan bergegas keluar. Chen Long sudah pulih dan ekspresinya suram. Dikelilingi asap, tangannya membentuk segel. Dia ingin menerobos, tetapi asap menghalangi jalannya dan dia tidak bisa melarikan diri. Mereka bertiga sangat dekat dengan pintu keluar di negara iblis api. Wang Lin sangat dekat dengan pintu keluar berkat kecepatan Zhou Yi. Saat ini, sinar matahari dari luar bisa terlihat. Keserakahan hampir menjadi gila. Saat dia meraung, dia menampar tas pegangannya dan tungku raksasa terbang. Tungku ini berukuran sebesar manusia dan seluruhnya berwarna hitam. Ada rune berbentuk binatang yang tak terhitung jumlahnya di tungku. Dan itu mengeluarkan aura yang sunyi. Grid berteriak, kembalikan alam semesta, balikkan langit dan bumi. Tungku berguncang dan seberkas cahaya hitam ditembakkan. Cahaya hitam dengan cepat menutupi langit dan bumi. Pada saat ini, seolah-olah langit dan bumi telah terbalik posisinya. Langit menjadi bumi, bumi menjadi surga. Posisi Wang Lin, Chen Long, dan Grid tiba-tiba berbalik. Awalnya, Wang Lin ada di depan, tetapi sekarang dia berada di tempat Chen Long berada, dikelilingi oleh asap. Adapun Chen Long, dia muncul di mana Wang Lin berada. Dia terkejut sejenak dan ketakutan keluar dari akalnya. Tanpa sepatah kata pun, dia menyerbu ke arah pintu keluar. Dia takut. Dia tidak berharap keserakahan ini memiliki harta magis yang luar biasa. Harta karun ini terlalu kuat, itu bisa membalikkan alam semesta. Saat dia bertukar posisi dengan Wang Lin, dia merasakan kekuatan ilahi. Dibandingkan dengan kekuatan ilahi itu, dia terlalu tidak penting. Keserakahan ini memang layak menjadi seseorang dari generasi guru. Meskipun tingkat kultivasinya jauh lebih rendah dari guru, pasti ada sesuatu yang istimewa tentang dia jika dia menarik perhatian guru. Dia tidak tahu bahwa Grid tidak pernah pergi kemanapun tanpa harta karun. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, Grid telah memperoleh cukup harta untuk menyaingi istana surgawi manapun. Namun, banyak harta yang dia peroleh adalah hal-hal yang bahkan tidak bisa dia gunakan sendiri, dan dia sangat berhati-hati karena dia takut orang lain mencuri darinya. Setiap kali dia merasa ada yang tidak beres, dia akan segera melarikan diri. Grid bernafas dengan berat dan tiba-tiba menoleh. Dia menatap Wang Lin yang terjebak dalam asap dan mendekat dengan seringai. Wang Lin menghirup udara dingin dan menatap tungku. Ada cahaya misterius di matanya. Dia mengenali tungku itu. Tanpa ragu, dia memasukkan token itu ke dalam tas pegangannya. Pedang surgawi di bawah kakinya bersenandung dan pesan indera ketuhanan Zhou Yi memasuki pikirannya. Sungguh harta yang luar biasa. Wang Lin, jaga dirimu tetap aman. Pedang surgawi, Zhou Yi menyala dan sinar energi pedang terbang keluar. Energi pedang mengelilingi pedang dan pedang surgawi mulai berputar. Asap yang mengelilingi mereka segera mulai membengkak dan kemudian Zhou Yi berteriak, "Buka!" Dengan keras, celah muncul di asap. Pedang surgawi itu meluncur keluar. Mata Wang Lin berbinar dan dia bergegas keluar juga. Kultivasi orang ini biasa saja, tetapi hartanya misterius. Bagaimana orang seperti ini bisa mendapatkan begitu banyak harta magis? Setelah Zhou Yi bergegas keluar, pedang langitnya menusuk ke arah Grid. Mata Grid berbinar-binar. Dia mundur dan sekali lagi menampar tas pegangannya. Tindakan ini tidak hanya membuat Zhou Yi terdiam, bahkan membuat jantung Wang Lin berdegup kencang. Wang Lin, orang tua ini harus berterima kasih kepada si Tunan. Jika bukan karena dia, bagaimana mungkin saya dipaksa untuk tinggal di planet sampah Suzaku selama puluhan ribu tahun? Jika bukan karena puluhan ribu tahun itu, saya tidak akan dapat memahami banyak harta yang tidak dapat saya gunakan sebelumnya. Saat Grid mengangkat tangan kanannya, layar muncul di tangan kanannya. Setelah dilempar, layar itu segera tumbuh menjadi 100 kaki lebarnya. Ada lukisan tinta tentang lanskap dengan pegunungan di layar.
kabut memenuhi pegunungan, membuatnya mengeluarkan aura dunia surgawi. Orang tua ini tidak dapat menemukan lukisan gunung dan sungai alam surgawi, tapi aku menemukan jejaknya di layar ini. Kumpulkan untukku. Saat Grid berteriak, kekuatan isap besar datang dari layar. Sosok Joey muncul dari pedang surgawi. Dia memasang ekspresi serius dan tangan kanannya mengarah ke depan. Tanpa ragu-ragu, dia melepaskan salah satu dari dua energi pedang kehidupan yang tersisa. Ekspresi Wang Lin suram, dan dia segera mengaktifkan energi pedang Ling Tianhou di dalam tubuhnya. Energi pedang membuka jalur melalui tekanan saat dia bergegas turun. Di belakangnya, jiwa asal kedua Grid yang ditutupi oleh petir yang tak terhitung jumlahnya mengejar Wang Lin perlahan.